Tidak selamanya beban bisa ditanggung sendirian. Inilah cerita seorang gadis SMA yang selalu hidup dalam kesendiriannya. Jarang tersenyum, tatapan matanya udah seperti seseorang yang jatuh dalam jurang yang paling dalam, dan selalu memakai perban di tubuhnya. Seolah-olah luka itu udah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan mungkin semua orang menganggapnya aneh, tapi yang paling aneh adalah cara dia menolak setiap bentuk kebaikan dari orang lain. Kamu cuma mau terlihat baik karena mengasihaniku, kan? Hari itu kamu sadar, kadang seseorang bukan tidak ingin ditolong. Mereka hanya terlalu sering disakiti, sampai lupa bagaimana caranya mempercayai orang lain. Dan hari itu, entah kenapa kamu memilih duduk di sampingnya, menanyakan kondisinya, karena kamu sangat khawatir kepadanya. Semakin kamu mencoba mendekatinya, semakin kasar dia mendorongmu pergi. Seakan-akan kekhawatiran kamu itu cuma dianggap sebagai kebaikan yang palsu. Tapi kamu memilih tidak menyerah. Sewaktu istirahat, kamu mentraktirnya makanan untuk makan bareng. Meski ajakanmu dianggap kayak orang yang berpura-pura baik di depannya dan mengatakan kalau dia nggak lapar, syukurnya dia tetap mau makan hari itu. Sambil makan, kamu terus menatapnya, mengatakan kepadanya kalau dia cantik. Cuma ya dia menganggapmu aneh, gak deket tapi kok memuji gitu. Baginya, cantik kok penuh luka dan perban. Apalagi dia mengira kalau niatmu pasti punya motif lain, dan itu menjijikkan katanya. Meski begitu, kamu tetap peduli, memberikannya sebungkus roti. Dia tetap merasa gak percaya sama kamu. Tapi di malam itu, dia memakan rotinya perlahan. Di hari besoknya, kamu memberikannya bekal. Dia masih curiga sama kamu. Apalagi pemberianmu masih kayak dianggap kebaikan yang dipaksakan gitu. Di balik kepedulian kita, tanpa kita sadari, dia selalu menjalani harinya dalam siksaan. Di rumah, ibunya menjual dia. Ketika dia menolak, ibunya marah, menendangnya seolah-olah anaknya harus memberikan kehidupan yang layak buat ibunya. Dia cuma bisa meminta maaf sambil terus menahan rasa sakit yang dialaminya. Sewaktu di sekolah, hari itu kamu nggak mengajaknya bicara. Nggak kayak biasanya, itulah yang dia pikirkan. Dan dia merasa akhirnya kamu capek berpura-pura baik. Cuman dia bercanda, meski candaan itu sebenarnya tidak ingin kamu jauh darinya. Dia mengakui kebaikanmu, kalau kamu emang benar-benar baik kepadanya. Jadi dia tanya ke kamu, kalau misalnya dia meminta kamu membeli dia, apakah kamu mau? Hanya aja waktu itu kamu tidak mau menurutinya. Dan lagi-lagi, dia merasa kalau kamu nggak bisa menolongnya sekalipun. Kamu cuma mau dia berpura-pura bahagia agar kamu merasa lega. Padahal hanya kamu yang jadi harapannya. Di hari besoknya, dia masih sama, masih dingin ke kamu, menganggap kalau kamu cuman mengasihaninya, membuat dia bergantung ke kamu, sehingga merasa kalau kamu senang di atas penderitaan orang lain. Tapi kamu tetap peduli dengannya, mengatakan kepadanya kalau kamu suka sama dia. Ya, meski perasaan sukamu itu dianggap kotor dan menjijikkan, ketika dia sampai di rumahnya, dia melihat sebungkus roti yang kamu berikan kepadanya tadi. Di balik dinginnya dia merasa sudah berbuat berlebihan sama kamu. Tapi sayangnya, ketika ibunya menemuinya, mengambil rotinya dan melemparkannya ke tempat sampah. Ibunya juga membawa tamu, seorang pria berbadan besar. Ketika pria tersebut mau melecehkannya, dia menolaknya sampai menendangnya. Meski berhasil, tapi di malam itu dia dipukul habis-habisan. Dan ya, besoknya wajahnya memar. Dia merasa kesal sama kamu karena kamu nggak mau menerima permintaan dia waktu itu. Seandainya waktu itu mau, dia nggak akan kayak gini. Kamu sadar, selama dia terus pulang ke rumah, itu semakin menyiksanya. Jadi kamu mengajaknya tinggal sementara di rumahmu. Walaupun dia nganggap kalau ajakanmu itu punya niatan jelek, dia tetap menerimanya. Hanya saja ketika di rumahmu, dia tetap kayak merasa nggak suka, bersikap dingin. Atau mungkin dia terlalu lama hidup dalam siksaan, sehingga meski menunjukkan ekspresi yang dingin, itu adalah cara baginya untuk menunjukkan kenyamanannya sama kamu. Karena tanpa kita sadari, orang yang paling sulit menerima kebaikan biasanya adalah orang yang paling lama hidup tanpa kasih sayang. Kamu melihatnya memakai baju yang kamu berikan setelah dia mandi,
menyadari kalau sekarang ia terlihat lebih baik. Ya, meski dia tetap merasa dingin sama kamu, aneh sama tatapanmu. Kemudian kamu berniat memasakkannya makanan untuknya, tapi dia menolak karena dia ingin membantumu untuk sekedar membalas hutang budinya. Dan saat makan bersama, kamu melihatnya menangis. Yang paling menyakitkan saat kita melihatnya adalah ketika dia berkata, "Sudah berapa lama aku tidak makan makanan hangat." Mungkin bagi orang lain itu cuma sekedar sepiring makanan biasa, tapi baginya itu adalah bukti bahwa masih ada seseorang yang benar-benar peduli apakah dia sudah makan atau belum. Dan perlahan-lahan di balik sikap dinginnya, untuk pertama kalinya seseorang benar-benar memperhatikannya. Perlahan-lahan dia mulai menerimamu untuk singgah di bagian hidupnya, yang bahkan dia sendiri tidak ingin orang lain merasakan pahit kehidupannya. Dia mulai memperhatikanmu, bahkan menyarankan agar kamu tidur di kasurmu, sedangkan dia tidur di lantai aja. Itu tidak mengapa. Kayak mulai merasa nggak enak sama kamu, karena kamu terlalu baik buatnya. Di tengah malam itu, dia tanya sama kamu, "Kenapa kamu sampai segininya buat aku?" Memperlakukannya dengan baik, meski banyak orang menjauhinya. Dan jawabanmu hanya satu, kamu hanya ingin menolongnya, memberinya perhatian bukan untuk sekedar menyelamatkannya. Tetapi kamu cuman gak mau dia menanggung semuanya sendirian. Besoknya, kamu melihat dia semakin membaik, mengucapkan selamat paginya, dan merasa lega untuk sekedar melihat kalau dia baik-baik aja dan tidak kemana-mana. Sekarang, kamu merasa kalau dia adalah bagian dari hidupmu, melindunginya sampai akhir. Bahkan dia juga mengatakan kalau kamu harus melindunginya sampai akhir. Terkesan dingin, tapi ia mulai percaya sama kamu. Ketika mulai berangkat sekolah bareng, perkataannya mulai terasa halus. Bahkan saat itu kamu menganggap orang lain akan mengira pacaran. Cuman baginya ya kita kayak udah ngehalu aja. Sewaktu duduk di sampingnya, ketika di kelas, kamu terus menatapnya dengan ekspresi yang seneng banget. Sampai-sampai senyumanmu bikin dia ngerasa aneh, canggung, padahal udah tinggal bareng. Saat jam istirahat, kamu meminta maaf kepadanya karena nggak sempat membuatin dia bekal. Bagi dia, nggak perlu sampai meminta maaf. Kamu udah mencuci pakaiannya, membuatnya sarapan. Dia udah sangat-sangat berterima kasih ke kamu. Sepulang sekolah, kamu mengajaknya ngedate bareng. Sewaktu di mall, kamu membelikannya jaket. Awalnya dia emang menolaknya. Cuman ketika dia tahu kalau kamu ingin melihatnya tampil cantik, apalagi dia juga nggak bisa meminjam pakaianmu terus, akhirnya dia mau. Terus terang, saat melihatnya memakai jaket yang kamu belikan, kamu merasa dia sekarang terlihat cantik. Dia juga merasa senang dengan pemberianmu. Dan ini adalah kali pertamanya dia ngerasain gimana rasanya pakai pakaian yang bagus. Sewaktu kecil dulu, dia cuma bisa melihat anak-anak seumurannya udah pakai pakaian yang mewah. Pun ketika dia ulang tahun atau waktu Natal, berharap dia mendapatkan kado pakaian bagus, sayangnya nggak ada. Saat itu dia merasa, dari sekian banyaknya orang, ternyata aku ya orang paling gak beruntung itu. Sayangnya, suatu hari dia tidak kembali lagi. Kamu ketemu sama dia lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja. Wajahnya kembali penuh luka dan perban. Jelas kamu sangat khawatir ke dia. Ini semua ulah orang tuanya. Menawarinya untuk lapor ke polisi, cuman dia menolaknya karena dia masih bisa bertahan. Baginya, kamu sudah melakukan banyak hal, peduli dengannya meski kepedulianmu udah mengganggunya. Terlalu baik, sampai-sampai dia merasa tidak pantas menerima lagi. Menerima kebaikanmu yang membuatnya merasa menjadi seseorang paling berharga untuk pertama kali di hidupnya. Jadi, dia memohon agar semuanya tetap seperti ini aja. Meski itu cuma sebentar. Selama ini, dia lama gak masuk sekolah. Kamu cerita ke dia selama dia nggak masuk sekolah, tetap membawakannya bekal. Dia mengucapkan terima kasih ke kamu. Dia tetap merasa senang sekali, meski kesenangan ini cuma sebatas di sekolah aja. Ketika dia mau pulang kembali ke rumahnya, kamu nggak rela membiarkannya pergi, berharap bisa bersamanya lagi. Cuman dia berkata kalau bertemu lagi dengannya itu bisa sewaktu di sekolah, dan semoga bisa bertemu lagi. Sewaktu dia berjalan pulang, jujur, kamu merasa mungkin ini adalah terakhir kalinya
kamu bisa ketemu sama dia. Jadi, gimana kalau kita kabur? Sejenak, langkahnya berhenti. Awalnya dia sempat menganggap ajakanmu itu bodoh. Kenapa juga kamu mau mempertaruhkan hidupmu sama dia? Tapi keyakinanmu hanya satu, kamu masih tetap ingin melakukannya. Dan dia membalikkan tubuhnya. Dia berterima kasih ke kamu. Entah kenapa, senyumannya seperti memberikan pesan. Bersamamu, terasa seperti lebih rumah daripada rumahnya sendiri. Bersamanya, kamu mulai packing. Cuman kamu nggak tahu mau kabur kemana sampai dia merasa heran. Tapi dia meminta maaf karena udah bersikap kayak gitu. Baginya, kabur kemanapun itu nggak masalah. Karena ditemenin kabur bareng sama kamu, udah membuatnya merasa senang sekali. Mengingatkan kepada kita semua, orang yang paling ingin diselamatkan biasanya adalah orang yang paling lama berpura-pura kuat. Akhirnya, malam itu, kamu sama dia kabur bareng dengan bekal yang seadanya. Bersamanya membuat dia merasa tenang. Dia juga percaya sama kamu. Sambil jalan-jalan, dia cerita kalau selama ini dia nggak pernah jalan-jalan. Study tour pun nggak boleh. Jadi jalan-jalan ditemenin sama kamu untuk pertama kalinya ini, dia merasa sangat senang. Sewaktu sampai di taman, terus terang kamu meminta maaf ke dia karena nggak bisa sewa kamar untuk sekedar tidur. Baginya nggak masalah, karena dia terbiasa tidur di luar. Bareng sama kamu di taman itu udah lebih dari cukup. Dan malam itu, kamu memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang sangat penting kalau kamu menyukainya. Awalnya, dia merasa aneh sama kamu. Karena mana mungkin kan ada orang yang suka sama dia, yang penuh perban dan luka. Tapi kamu meyakinkannya kalau perasaan ini bukan sekedar menyukaimu karena penampilanmu, tapi momen selama ini yang kamu bangun bareng bersamanya. Sampai-sampai untuk pertama kalinya kamu melihat ekspresi dia malu. Dia pun menerima perasaanmu. Dan tiba-tiba ibunya muncul di belakangnya sambil mengancam dengan pisaunya. Dia menyuruhmu pergi, tapi kamu menolaknya. Ibunya bahkan mengancam akan membunuhmu. Dan dia berusaha meminta ibunya untuk menyalahkannya kalau ini semua adalah kesalahannya. Dia nggak mau kamu sampai terlibat. Ibunya benar-benar marah malam itu. Dan setelahnya, kamu nggak ingat apa yang terjadi. Tiba-tiba kamu sudah di rumah sakit. Kemudian kamu tersadar, mengatakan kepadanya yang sudah di sampingmu sejak lama. Kamu merasa bersyukur dia nggak kenapa-napa. Ternyata, kamu telah melindunginya. Dia sempat nyalain kamu karena kamu yang melindunginya, justru kamu yang kena luka serius. Dan hari itu, kamu melihatnya menangis karena khawatir takut kehilanganmu, takut kehilangan rumah yang telah menerima kepulangannya dengan hangat. Dia berterima kasih karena kamu sudah menolongnya, sudah berjuang hidup deminya. Pada akhirnya, polisi telah mengamankan ibunya. Ini teman kelasmu yang sangat kamu pedulikan, kamu khawatirkan terbebas dari siksaan ibunya. Sekarang, dia mulai belajar untuk mengerti kembali bagaimana rasanya menjadi manusia. Kemudian, kamu pun merangkulnya. Dan hari itu adalah hari terakhir kamu bertemu dengannya. Sebelum pergi darimu, dia berjanji suatu saat akan menemuimu lagi. Meski awalnya merasa pesimis karena udah berlalu 5 tahun, tapi kamu menemuinya lagi. Kali ini, di depanmu, dia nggak dipenuhi luka dan perban lagi. Awalnya emang sulit buat menemukan jejaknya kembali. Dan dia juga terus terang meminta maaf, karena sebenarnya, dia bisa ketemu sama kamu kapanpun itu. Hanya saja, takut membawa masalah buatmu lagi. Bagimu itu semua adalah masa lalu. Kali ini, kamu mengajaknya untuk hidup bersama. Awalnya dia merasa nggak layak sama kamu, karena dia udah nyusahin kamu selama ini. Melihatnya sekarang membuat kita sadar, orang yang paling sulit menerima cinta seringkali bukan karena mereka tidak ingin dicintai, melainkan karena mereka tidak percaya dirinya merasa pantas untuk dicintai. Kemudian dia merangkulmu sambil menangis. Akhirnya, seseorang yang selalu merasa membawa banyak luka, gak normal, punya masa lalu yang berantakan, merasa takut kalau itu semua akan menyakitimu, bisa merasakan pantas untuk dicintai dan bahagia bersama. Manga ini membuat kita sadar dan berharap MC di sini adalah refleksi dari kita sendiri, bahwa ketika kita bertemu seseorang yang selalu terlihat dingin, kasar,
atau menjauhkan diri dari orang lain, mungkin yang mereka butuhkan bukan penghakiman, tapi seseorang yang mau bertahan sedikit lebih lama untuk memahami mereka. Kita emang nggak selalu bisa menghapus luka seseorang, tapi setidaknya kita bisa menjadi alasan bagi dia untuk tetap bertahan dan berjuang. Kalau beban itu nggak selamanya bisa ditanggung sendirian. Judul manga ini adalah Asadarake no Classmate ga Shinpai de.